karena saya punya menu setiap minggunya, menunya selalu berubah-berubah kan. Jadi saya punya apa sih kayak itu kayak pattern-nya menu minggu ini gitu. Nanti biasanya karena ini cateringnya bisa custom gitu. Jadi kalau ada yang sakit apa gitu kan mereka banyak pantangannya. Iya. Nah itu nanti dia akan ngasih list ke saya. Biasanya hasil dari lab tuh. Hasil dari labnya nanti dia kasih, saya nggak bisa ini gitu. Jadi dari menu yang saya bikin itu nanti saya sesuaikan dengan kebutuhan mereka masing-masing gitu. Dan itu sekarang makin banyak yang minta kebutuhan khusus seperti itu. Iya. Nah, Indonesia dikenal sebagai salah satu masyarakat yang menghasilkan food waste tinggi. Nah, ya itu fakta yang menyedihkan ya, memprihatinkan. Banget. Bagaimana catering Mbak Vibi itu menerapkan konsep itu di dalam proses produksinya? Jadi kan saya sebagai business owner tuh sangat yang di F&B itu sangat menyadari banget nih sehari-harinya limbahnya itu banyak mulai dari produksi sampai nanti ke pengiriman juga itu kan banyak mengeluarkan sampah-sampah kan gitu. Jadi dari awal kami udah membuat seperti kantongnya itu yang ramah lingkungan yang terbuat dari cassava. Terus kotaknya kita pilih kotak yang juga ada satu merek yang ramah lingkungan. Jadi dia kalau misalnya itu bisa terurai dengan cepat. Kalaupun tidak, itu juga kita menyediakan sistem reuse gitu, Cak. Jadi dalam seminggu nanti itu dibalikin lagi, itu free. Tuker rantang lah gitu. Gitu. Itu sangat-sangat menurut saya sih itu cukup membantu gitu kan. Jadi kita nggak banyak keluar plastik. Terus dalam sehari-harinya untuk bungkus itu memang nggak bisa dihindarin sih yang namanya plastik itu. Tapi kalau bisa saya nggak pakai plastik. Jadi kalau untuk ada yang perlu dibungkus-bungkus biasanya pakai daun atau pakai takir gitu. Itu dari sisi packaging. Terus kalau dari sisi dari sisi dapur juga untuk itu kan dipisah mana yang sampah organik, mana sampah non organik. Yang non organik kita udah langganan sama salah satu komunitas bank sampah, jadi dijemput setiap hari. Kalau yang organik saya bikin kompos di halaman sama itu sistem masaknya harus nggak semuanya dibuang gitu. Ada yang bisa dijadiin lagi contohnya kayak bikin kaldu gitu. Jadi ya zero waste ya. Zero waste kitchen. Zero waste kitchen. Betul, menarik sekali. Nah, tantangannya apa sih Mbak Vibi dalam berbisnis makanan sehat ini? Challenge-nya apa? Yang paling jadi tantangan sekarang? Yang menjadi tantangannya apa ya? Apakah dari suplai bahan bakunya, cara prosesnya, atau emang edukasi marketnya? Mungkin lebih ke edukasi ya. Dari awal sih edukasi itu masih terus jadi tantangan kami. Pertama ya itu tadi makanan sehat adalah makanan yang nggak enak. Itu juga kita harus mengedukasikan. Ini contohnya makanan tradisional Indonesia tuh banyak loh yang sehat-sehat juga gitu kan, kayak sop ikan dari Manado itu kan nggak perlu pakai minyak gitu kan. Banyak makanan-makanan Indonesia yang sehat. Terus sekarang lebih ke kayak makanan sehat itu identik dengan makanan diet buat kurus gitu. Jadi yang kalau makanannya ada makanan Indonesia itu udah pasti itu nggak buat kurus gitu loh. Buat enak. Buat enak gitu. Terus makanan sehat adalah makanan yang import gitu. Itu masih kesulitan kami untuk mengedukasi gitu. Tapi ya pelan-pelan sih mereka dikenalkan dengan tiwul gitu. Jadi makan tiwul dari Gunung Kidul gitu. Ini lebih sehat, gulanya lebih rendah dibandingkan nasi gitu. Dimakan dengan lodeh
enak loh Iya, gitu. iya, Terus makan ikan bakar sama singkong rebus itu mm, juga enak dan lebih sehat gitu. iya, Kayak gitu. iya. Eh, saya juga beberapa waktu terakhir ini apa namanya sedang menikmati gitu Hmm. karbohidrat nggak harus nasi gitu ya. Terus jagung, ubi, apa Mm-mm. ternyata enak juga ya. Ini atau pisang gitu. Ternyata enak juga pisang dicocol sama sambal, Sama sambal, pisang iya. roa. Ya apa sambal roa, Mm-mm. pisang goroho. Itu dan saya tuh beruntung buka catering ini di Jakarta. Lidah orang Jakarta tuh Macem-macem. lebih suka berpetualang. Iya, Punya teman buka catering yang sama dengan saya di daerah, gitu. Aduh, itu susah banget gitu buat memperkenalkan makanan-makanan baru gitu. Kalau saya kan kalau suka abis traveling dari mana pasti kan mm, bawa bahan-bahan dari sana gitu mm, kan, dimasak untuk catering gitu. Mereka bisa menikmati gitu walaupun ini pertama kali nyoba gitu, antusias gitu. Jadi iya, bukan yang langsung nggak mau gitu. Mereka iya, malah antusias gitu. iya, Orang Jakarta lidahnya lebih iya. Udah terbiasa dengan eh, berbagai macam rasa. lebih Mm, berpetualang, Lebih lebih berpetualang. mau nyoba. Iya. Nah, Mbak Vivi, konon catering Mbak Vivi ini menawarkan fleksibilitas untuk pelanggan gitu ya. Mm-mm. Hmm. Apa maksudnya fleksibilitas? Apakah maksudnya bisa disesuaikan dengan permintaan pelanggan atau apa aja? Iya, jadi sistemnya custom seperti yang tadi saya bilang, setiap tubuh itu kan istimewa, kebutuhannya beda-beda Hmm. gitu. Apalagi sekarang makin banyak dari waktu saya awal buka sampai sekarang tuh makin banyak yang kita itu kaum urban sakit gitu kan. Penyakitnya aneh-aneh gitu dan itu kan Hmm. mereka punya kebutuhan di tengah kesibukan mereka nggak mau masak gimana nih dengan hasil labnya aja udah panik duluan Iya, ngelihatnya gitu iya, kan. Nah jadi bisa datang ke MHF nanti bisa dimasakin sesuai dengan kebutuhannya maunya apa gitu nggak bolehnya apa gitu. Terus kita juga untuk makanan juga nggak harus tiap hari gitu kan orang di Jakarta apalagi kalau wanita karir gitu ya setiap ada yang nggak setiap hari ada di kantor gitu kan hmm. Iya, meeting di mana iya. gitu awalnya tuh kami menerapkan harus 5 hari nih gitu Hmm. lama-lama mbak saya harus meeting nih Oh, gimana oh, nih makan siangnya gimana nih masa bontot Eh, dibawa kemana-mana? gitu jadi oke nggak apa-apa gitu jadi dalam seminggu pilih menu yang disuka yang mana gitu nanti nggak harus tiap hari juga nggak apa-apa gitu tapi permintaan paling banyak ya itu tadi custom makanan Iya. sesuai dengan kebutuhannya masing-masing Hmm. Nah, gitu. terkait dengan kustomisasi ini, Mm-mm. eh, alurnya gimana sih kalau saya misalkan pengen itu formulir isian pertamanya apa aja tuh? Kan tadi disesuaikan dengan Menu dengan menu kebutuhan iya ini kan, jadi dietary saya kan. Nah, eh, apa aja tuh yang jadi kalau ada pertama isian? apa namanya mau 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 order Mm-mm, pasti saya kan akan nanya nama, mm-mm. alamat sama apakah ada alergi Alergi. gitu. Nanti dibikin listnya biasanya yes saya kasih hasil lab saya aja ya Oh, gitu. oke. Kalau itu ya nanti dikasih tahu nggak boleh makan telur, nggak boleh makan tomat, nggak Hmm, boleh makan apa gitu kacang-kacangan. Sekarang paling banyak tuh nggak boleh makan kacang-kacangan kacang-kacangan. sama ya kedelai itu Mm-mm, nggak mau vegan atau enggak gitu atau masih bisa makan protein hewani gitu. Biasanya saya list dulu di awal. mm-mm, Jadi nanti setiap menu setiap harinya saya tahu oh si ibu ini nggak boleh mm-mm, ini gitu. Misalnya kayak nggak boleh kedelai, padahal menunya ada yang makanan yang kecap. Kecap kan pakai kedelai. Saya mm-mm, ganti dengan kecap yang terbuat dari coconut gitu. mm, Ada yang dari kelapa, sari kelapa itu mm-mm. ada yang bisa pengganti kecap gitu, seperti itu. Ya. Mm-mm. Jadi saya kalau mau order apa by WA, by aplikasi By atau WA, WA, WA ya. Oke, masih by WA. oke. Nah kalau gitu dalam kesempatan yang baik ini di sesi terakhir ini Mbak Feby boleh promosikan Wah, catering mm-mm. Vibinya di kamera ini
gimana cara ordernya, di mana, nomor WhatsApp-nya berapa, atau Oke. IG kalau ada boleh. Silakan. Oke, terima kasih buat teman-teman yang punya resolusi sehat 2024 bisa order catering di MHF Kitchen, makanan sehat yang basicnya adalah masakan tradisional Indonesia. Caranya bisa lihat di IG saya My Healthy VB atau bisa langsung WhatsApp ke 0812 82 86 992. Jadi dengan ngikutin order catering MHF Kitchen, selain menunya makanan sehat juga bisa mencicipi masakan-masakan lokal Indonesia yang hampir punah gitu. Bisa Betul. langsung WA. Mantap, menarik teman rasa. Boleh dicoba untuk resolusi sehat 2024 ya. Resolusi bukan hanya resolusi politik tapi juga resolusi kesehatan. Ini penting banget. Terima kasih Mbak Vivi sudah Sama-sama. hadir di studio berbagi dengan kita semua. Terima Terima kasih. kasih Sehat sudah selalu. diundang. Sama-sama. Demikian teman rasa episode Aku Rasa kali ini. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya bersama saya, Cak Tom. Inilah Aku Rasa, akar kuliner Nusantara, rasa Indonesia mendunia.